Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jolin Amara dengan NPM 240637851, mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Tanggung Jawab Profesi Notaris atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pembuatan Akta Otentik. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 184/PDTG/2022/PNBYW. Esensi dari fungsi pelayanan notaris adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk akta otentik. Meski demikian, dalam putusan pengadilan yang dibahas, notaris terkait telah menyalahgunakan wewenangnya dan melanggar ketentuan hukum dan etika profesinya dalam membuat akta otentik yang telah merugikan suatu pihak. Baruan dari penelitian ini yaitu dalam hal menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab notaris dalam ranah administratif, hukum perdata, dan hukum pidana terkait pembuatan akta otentik yang mengandung unsur pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan terkait penegakan hukum dalam implementasi praktik pembuatan akta otentik kepada notaris dan organisasi profesi notaris di Indonesia. Kasus dalam putusan yang dibahas berpusat pada sengketa warisan almarhum S, yang mana ahli warisnya adalah istrinya berinisial MP dan anak-anaknya yaitu SU, SR, dan HS. Berkaitan dengan itu, notaris yang berinisial R diminta untuk membuatkan akta-akta otentik untuk mengalihkan kepemilikan harta warisan almarhum S kepada pihak MP. Namun dalam pembuatannya, notaris R telah melanggar prosedur yang diatur dalam UJN, antara lain tidak menghadirkan saksi, tidak melakukan penandatanganan di hari yang sama, dan mengubah isi akta tanpa persetujuan para pihak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa notaris R telah menyalahgunakan wewenangnya dan melanggar 3 ranah hukum. Pertama, yaitu peraturan administratif jabatan, yaitu UJN dan kode etik notaris, dengan melanggar prosedur pembuatan akta otentik, serta menunjukkan sikap berpihak, tidak jujur, dan tidak amanah dalam seluruh proses pembuatan akta. Secara hukum perdata, perbuatan notaris R juga tergolong sebagai tindakan perbuatan melawan hukum, yaitu terhadap pihak SU sesuai pasal 1365 KUH karena telah membuat akta tanpa persetujuannya dan melanggar prosedur pembuatan akta, serta menyalahgunakan keadaan SU demi mendapat persetujuannya secara paksa, yang juga melanggar syarat saat perjanjian. Secara hukum pidana, perbuatan notaris R dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan pasal 263 jungto pasal 264 ayat 1 huruf A KUHP, karena sejatinya persetujuan dari pihak SU adalah palsu dan keterangan pembacaan, penandatanganan, serta kehadiran saksi-saksi dalam akta tersebut adalah palsu. Oleh karena itu, notaris R harus memberikan tanggung jawab secara hukum dan etika profesi. Pertama, secara administratif menurut UUJN dan kode etik notaris, notaris R harus diberikan sanksi oleh majelis pengawas notaris berupa teguran atau pemberhentian, dan sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris dari organisasi profesi untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi tindakan-tindakan tersebut, karena dapat mencoreng martabat jabatan dan profesi notaris secara keseluruhan. Selanjutnya, secara hukum perdata, apabila digugat PMH, maka notaris R wajib melakukan ganti rugi material maupun imaterial terhadap pihak SU. Secara material, notaris R harus mengganti kerugian hilangnya hak SU atas harta warisannya. Secara imaterial, notaris R harus bertanggung jawab atas tekanan mental serta hilangnya rasa aman terhadap pihak SU. Padahal notaris R merupakan pejabat publik yang harus melindungi kepentingannya juga. Kemudian, secara hukum pidana, atas pemalsuan akta autentik tersebut, maka notaris R dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah melanggar ketentuan pada pasal 263 jungto pasal 264 ayat 1 huruf A KUHP berupa pidana penjara sampai dengan 8 tahun. Atas penelitian ini, saran yang dapat diberikan kepada notaris yaitu dalam melaksanakan tugas jabatan dan profesinya, wajib mematuhi prosedur dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUJN dan kode etik notaris agar menghindari permasalahan seperti kasus ini dan resiko pertanggungjawaban yang besar. Kemudian, saran yang dapat diberikan kepada lembaga pengawas dan pembinaan notaris, yakni Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris, untuk memperketat pengawasan dan pembinaan bagi pelaksanaan jabatan dan profesi notaris, serta mempertegas sanksi supaya dapat memenuhi fungsi preventif dan represif secara optimal. Sekian penjelasannya, terima kasih sudah mendengarkan.